Menteri Desa. Untuk itu mungkin kita lanjut saja ke Ibu Mensos. Ibu Tri Risma mohon berkenan menyampaikan skema dari bantuan langsung tunai BLT yang 12,4 triliun atau hal lain yang Ibu ingin sampaikan. Kami persilakan, monggo Ibu. Terima kasih Pak Mendagri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur. Dan yang saya hormati Pak Kapolri, Pak Wamenkyu, serta Pak yang dalam juga hadir Pak Jaksa Agung dan Bu Menaker serta Pak Mendes, serta Bapak Ibu sekalian, para kepala daerah dan forum pimpinan daerah. Jadi mulai hari Sabtu kemarin, Kementerian Sosial telah menyalurkan BLT BBM di 34 provinsi. Jadi di 34 provinsi mungkin memang belum sepenuhnya di daerah, tapi sejak Sabtu kemarin kami sudah menyalurkan melalui PT POS di 34 provinsi. Jadi jumlahnya yang menerima bantuan adalah mereka yang menerima selama ini BPNT atau sembako dan PKH, tapi tidak yang beririsan. Artinya kalau mereka menerima 2, mereka menerimanya hanya 1. Sehingga totalnya 20,6 juta. Nah, itu diberikan oleh pemerintah 150.000 dalam 4 bulan. Tapi karena mengingat kami melihat bahwa pada bulan Desember itu biasanya saudara-saudara kita yang di Indonesia Timur merayakan Natal, maka kemudian kita akan bagi menjadi 2. Jadi bulan September 2 kali 150.000, 300. Kemudian nanti pada awal bulan Desember kami akan serahkan bantuan yang kedua untuk 150.000 dan dua kali, artinya 300.000. Nah, saat ini di PT POS sudah 18.800.000 lebih yang sudah siap untuk disalurkan. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan perjanjian PT POS, kami ingin menjelaskan bahwa saat ini dari rencana 20,65 juta KPN penerima manfaat itu sudah siap salur di PT POS 18.486.756. Sisanya sebesar sedang proses cleansing, karena seperti kita ketahui misalkan kita umumkan hari ini jam ini 1 jam atau berapa menit kemudian ada yang meninggal. Jadi kita perlu cleansing, masih ada 313.244 keluarga penerima manfaat di PT POS yang sedang kita cleansing bersama. Nah, pemberian ini akan kita berikan 150.000 4 kali, namun kita berikan dalam 2 tahap. Jadi per tahapnya Rp300.000. Kita berikan per September ini, dan nanti pada awal Desember kita berikan yang kedua. Nah, di dalam perjalanan itu, apabila tadi untuk mengantisipasi itu, maka warga bisa mengusulkan, kami punya situs namanya Usul Sanggah, jadi warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program Usul Sanggah itu, dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami. Kami punya pendamping 70.000 di seluruh Indonesia. Itu yang harus kita klarifikasi. Kadang karena katanya tidak menerima, ternyata setelah kita cek dia sudah menerima lengkap PKH dan BPNT, seperti itu. Nah, itu perlu kita klarifikasi data itu. Yang berikutnya, kalau mendesak, maka kami punya namanya comment center, bisa ditelepon di 021 171. Maka itu 24 jam 365 hari siap melayani kalau ada keluhan-keluhan tadi. Kemudian untuk mengatasi warga yang tidak mampu mengakses, misalkan
dia kondisinya fisiknya sakit atau tempatnya di pegunungan seperti yang di daerah pegunungan di Papua dan sebagainya, itu kita akan siapkan khusus. Kita sudah sepakat dengan PT POS, kita akan siapkan, kita akan kerjasama dengan suku-suku, kepala suku, adat, kemudian pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama untuk membagi salur ke sana dengan kami melakukan penerbangan khusus ke sana. Itu sudah kami janjikan. Dan bagi warga yang sakit, yang disable, yang mungkin juga tidak perlu datang ke kantor pos, cukup di rumah, maka PT POS akan mengantar ke rumah. Itu sudah perjanjiannya. Jadi tidak perlu, tinggal nanti mengecek saja, itu gratis dengan telepon ke tadi cek bansos dan usul sanggah dan comment center 021 171 itu gratis, bisa dicek di situ apakah kami kenapa kami belum terima, maka kami akan tindak lanjuti. Jadi yang sakit, sekali lagi yang lansia, yang mungkin jauh tidak bisa mengakses ke PT POS, tidak usah khawatir, kami akan antar ke rumah masing-masing. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih Pak Jokowi dan Bapak Ibu. Saya Yasin dari TV One. Pak, yang pertama kira-kira nanti proyeksinya dengan metode seperti ini bisa tepat sasarannya berapa persen? Dari tadi kan tidak tepat sasaran, kita kan 70%. Dengan metode ini harapannya bisa menurunkan supaya bisa tepat sasaran berapa persen. Kemudian selanjutnya setelah ini kan sampai Desember Pak, apakah nanti tahun depan akan ada anggaran baru lagi untuk subsidi atau seperti apa? Terima kasih. Jadi bantuan sosial ini setiap bulan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 itu kami perbaiki setiap bulan. Jadi di undang-undang itu sebelumnya 1 tahun 2 kali. Tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat, maka kemudian kita melakukan perubahan setiap bulan. Jadi setiap bulan saya membuat SK baru dan itu masukan dari daerah dan usul sanggah tadi. Jadi masyarakat bisa mengusulkan sendiri. Nanti kita memang harus kita verifikasi, karena kalau tidak kita verifikasi nanti tidak sesuai juga. Jadi tetap kita verifikasi. Nah itu masukan itu kita perbarui setiap bulan. Itu dari daerah. Karena memang di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 itu kemenangan data itu ada di daerah. Itu daerah memang harus mengupdate setiap bulan ada yang meninggal. Kami juga cross check dengan data kependudukan dan sebagainya. Jadi kalau dengan data kependudukan clear, kita juga dapat penilaian dari KPK cukup bagus soal itu. Seperti itu.